Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Farin Cynthia Garini, mahasiswa Statistika Universitas Padjadjaran. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis antrian dengan menggunakan website Queuing System Assistance atau QSA. Pembahasan pada video ini terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada sedikit penjelasan mengenai definisi antrian. Selanjutnya ada pembahasan mengenai website analisis antrian, yaitu Queuing System Assistance atau QSA. Lalu ada juga contoh pengaplikasian website QSA untuk menganalisis suatu sistem antrian. Dan yang terakhir akan dipaparkan kesimpulan mengenai pembahasan website QSA beserta pengaplikasiannya pada contoh analisis antrian. Suatu sistem yang mencakup pelanggan, pelayan, dan aturan pelayanan disebut sistem antrian. Antrian merupakan fenomena menunggu dalam suatu proses pelayanan sistem antrian yang biasanya terjadi akibat jumlah kedatangan pelanggan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia. Dalam teori antrian, terdapat 3 komponen utama dari suatu sistem antrian. Yang pertama adalah tingkat kedatangan, yaitu jumlah pelanggan yang datang ke suatu sistem pelayanan atau server dalam satu satuan waktu tertentu. Yang kedua adalah tingkat pelayanan, yaitu jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh sistem pelayanan atau server dalam satu satuan waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah disiplin antrian, yaitu peraturan pelayanan yang mengatur mengenai bagaimana pelanggan mengantri dalam suatu sistem antrian. Selain komponen-komponen utama, dalam teori antrian terdapat beberapa ukuran yang dapat dianalisis untuk menggambarkan performansi antrian, yaitu rata-rata waktu menunggu dalam antrian atau WQ, rata-rata waktu menunggu dalam sistem atau WS, panjang antrian atau LQ, panjang sistem atau LS, dan utilitas atau tingkat kesibukan sistem atau RO. Telah banyak fitur software dan website yang dapat membantu dalam berbagai proses analisis antrian. Salah satunya adalah website QSA Application, Queuing Systems Assistance. QSA Application, Queuing Systems Assistance merupakan suatu aplikasi berbasis web yang menggunakan bahasa pemrograman Java, JavaScript, dan TypeScript. QSA dapat diakses melalui browser apapun, seperti Firefox, Chrome, Edge, dan melalui platform apapun seperti Windows, Linux, Android, dan iOS. QSA mulai dikembangkan pada tahun 2018 dan dirilis pada bulan Februari 2021. Developer atau pengembangnya berasal dari Universitas Debrecen, Hungaria. Selain itu, setiap kalkulasi yang tersedia pada QSA merupakan implementasi dari buku yang berjudul Basic Queuing Theory karya Dr. Strikianos. Adapun tujuan dari pembuatan website ini adalah untuk membantu pendidikan terkait teori antrian dan penelitian mengenai sistem antrian. Website QSA dapat diakses secara gratis melalui tautan qsa.inf.unidep.hu. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengakses website QSA adalah mengakses search engine, seperti Google. Kemudian ketikkan Queuing Systems Assistance dan pilih website yang pertama muncul, atau langsung akses melalui tautan qsa.inf.unidep.hu. Setelah itu, website QSA Application, Queuing Systems Assistance telah berhasil diakses. Untuk dapat mengoperasikannya, tidak perlu dilakukan pendaftaran akun atau login terlebih dahulu. Dalam website QSA Application, Queuing Systems Assistance, terdapat 4 bagian atau menu utama. Bagian yang pertama adalah Home. Home merupakan halaman awal yang muncul ketika mengakses website QSA. Pada bagian ini ditampilkan nama website, penjelasan mengenai fitur atau kegunaan QSA, penjabaran mengenai model sistem antrian yang dapat dianalisis dengan QSA, lengkap dengan notasi sistem antrian yang digunakan yaitu notasi Kendall. Bagian kedua adalah SIMS. SIMS beroperasi sebagai tab pemrosesan analisis sistem antrian dalam website QSA. Pada SIMS terdapat 3 pilihan tab, yaitu Table untuk kalkulasi ukuran performansi suatu model sistem antrian, lalu ada Chart untuk visualisasi parameter sistem antrian, dan yang terakhir ada Compare Table untuk melihat perbandingan nilai ukuran performansi model sistem antrian. Bagian ketiga adalah Language. Bagian ini berfungsi untuk memilih bahasa yang digunakan pada website. Terdapat 2 bahasa yang dapat dipilih, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Hungaria. Bagian keempat atau yang terakhir adalah About.
Bagian ini menampilkan deskripsi dari QSA application Queuing Systems Assistance, seperti tujuan dibangunnya, yaitu untuk mempermudah pembelajaran analisis jaringan. Dan ada informasi bahwa setiap kalkulasi yang dilakukan oleh QSA merupakan implementasi dari buku yang berjudul Basic Queuing Theory karya Dr. Strikianos. Selain itu, diperkenalkan juga 3 orang pengembang website QSA. Fitur-fitur dari website QSA dilengkapi dengan berbagai fungsinya secara ringkas disajikan pada tabel berikut. Secara umum, terdapat 3 fitur utama yang ada pada website QSA. Yang pertama, ada fitur kalkulasi untuk menghitung nilai ukuran-ukuran performansi antrian. Yang kedua, ada fitur visualisasi untuk membuat grafik pergerakan parameter suatu sistem antrian. Dan yang terakhir, ada fitur komparasi untuk melakukan perbandingan nilai-nilai ukuran performansi dari model-model antrian. Untuk memperjelas penjabaran mengenai fitur dan kegunaan website QSA, akan dipaparkan mengenai contoh kasus antrian berikut. Dalam kantor cabang sebuah bank di Berkeley, California, dilakukan pengamatan pada suatu mesin kasir depan otomatis atau automatic teller machine dari jam 9.30 sampai 10.30 pagi. Diketahui bahwa rata-rata 4 pelanggan datang setiap 5 menit, dan mesin dapat melayani rata-rata 6 pelanggan dalam 5 menit. Urutan pelanggan yang datang, waktu kedatangan, dan waktu antar kedatangannya disajikan pada sebuah tabel. Data berikut merupakan waktu kedatangan dan waktu antar kedatangan pada suatu ATM atau Automatic Teller Machine dalam satuan menit dari jam 9.30 sampai 10.30 di kantor cabang sebuah bank di Berkeley, California. Data ini bersumber dari buku Queuing Methods for Service and Manufacturing karya Randolph Hall yang dirilis pada tahun 1991. Menggunakan kasus dan data ini akan dilakukan kalkulasi dan visualisasi ukuran-ukuran performansi antriannya, seperti utilitas atau tingkat kesibukan antrian, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem dan dalam antrian, serta rata-rata waktu menunggu dalam sistem dan dalam antrian menggunakan website Queuing Systems Assistance atau QSA. Berdasarkan contoh kasus, dapat diketahui bahwa model sistem antriannya dalam notasi Kendall adalah MM1, yaitu suatu sistem antrian dengan proses Poisson, waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial, serta terdapat satu server. Selain itu, diperoleh informasi bahwa rata-rata 4 pelanggan datang setiap 5 menit. Artinya tingkat kedatangan atau lambda adalah sebesar 0,8 pelanggan per menit. Selain itu, diketahui juga bahwa mesin dapat melayani rata-rata 6 pelanggan dalam 5 menit. Artinya tingkat pelayanan atau mu adalah sebesar 1,2 pelanggan per menit. Dengan model antrian dan kedua parameter yang telah diketahui, dilakukan perhitungan ukuran-ukuran performansi sistem antrian dan visualisasi karakteristiknya menggunakan website QSA. Kalkulasi ukuran-ukuran performansi model antrian dari contoh kasus menggunakan website QSA dilakukan dengan melalui proses berikut. Langkah yang pertama adalah mengakses website QSA. Untuk dapat mengakses QSA, lakukan pencarian Queuing Systems Assistance pada suatu search engine atau dengan langsung menuju tautan qsa.inf.unidep.hu. Langkah yang kedua adalah memilih proses kalkulasi. Proses kalkulasi ini dapat dipilih melalui 2 cara. Yang pertama yaitu melalui bagian Home. Pada bagian What does the application offer? Pilih Calculation of the System's Performance Measures. Cara yang kedua yaitu melalui bagian Sims. Pilih Table. Langkah yang ketiga adalah memilih model sistem antrian dan melakukan input nilai parameternya. Sesuai dengan contoh kasus, pilih model sistem antrian MM1 dan masukkan nilai tingkat kedatangan atau lambda sebesar 0,8 pelanggan per menit, serta tingkat pelayanan atau mu sebesar 1,2 pelanggan per menit. Salah satu fitur menarik dan sangat informatif dari website QSA ini adalah apabila kursor diarahkan ke setiap pilihan parameter yang ada, keterangan atau penjelasan arti dari notasi parameter itu langsung muncul tersedia, misalkan seperti gambar berikut. Fitur ini tentunya sangat berguna bagi pengunjung website QSA dalam memahami arti notasi-notasi parameter yang digunakan. Selain fitur ini, terdapat juga fitur yang sangat informatif lainnya, yaitu pop-up warning atau pemberitahuan apabila nilai-nilai parameter yang diinputkan tidak sesuai dengan aturan dalam teori antrian. Contohnya seperti gambar berikut. Apabila nilai tingkat kedatangan yang diinput lebih besar dari nilai tingkat pelayanan, maka akan muncul peringatan bahwa the lambda must be smaller than mu. Yang mana hal ini sesuai dengan prinsip antrian bahwa pelanggan harus dilayani lebih cepat daripada kedatangannya. Fitur ini tentunya sangat membantu misalnya ketika salah atau terbalik menginputkan nilai antara tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Langkah yang keempat adalah menghitung nilai-nilai ukuran performansi antrian. Setelah dilakukan input nilai-nilai parameter, klik Calculate untuk menghitung ukuran-ukuran yang menggambarkan performansi sistem antrian.
Dengan menggunakan website QSA diperoleh sebanyak 34 output. Namun untuk contoh kasus ini hanya fokus kepada 5 ukuran, yaitu utilitas atau tingkat kesibukan sistem antrian, rata-rata waktu menunggu dalam antrian dan dalam sistem, serta rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian dan dalam sistem. Langkah yang kelima adalah menginterpretasikan nilai-nilai hasil perhitungan QSA. Dengan melakukan klik pada simbol tanda tanya di setiap bagian kanan deskripsi, muncul penjabaran mengenai bagaimana suatu output dihitung lengkap dengan formula dan urutan perhitungannya masing-masing. Untuk contoh kasus ini diperoleh hasil sebagai berikut. Utilitas atau tingkat kesibukan antrian adalah sebesar 0,667. Nilai ini jauh dari angka 0 dan juga belum terlalu mendekati angka 1. Hal ini berarti sistem mengalami kesibukan yang sedang atau tidak terlalu sibuk. Kemudian diperoleh rata-rata ada sebanyak 2 pelanggan dalam sistem dan 1 pelanggan dalam antrian. Diperoleh juga rata-rata pelanggan menghabiskan waktu selama 2,5 menit di dalam sistem dan menunggu selama 1,67 menit di dalam antrian. Setelah menghitung ukuran-ukuran performansi model antrian dari contoh kasus menggunakan website QSA, hasilnya dapat divisualisasikan dengan melalui proses berikut. Langkah yang pertama adalah mengakses website QSA. Untuk dapat mengakses website QSA, dilakukan pencarian website Queuing Systems Assistance pada suatu search engine atau dengan langsung menuju tautan qsa.inf.unidep.hu. Langkah yang kedua adalah memilih proses visualisasi. Proses visualisasi ini dapat dipilih melalui 2 cara. Yang pertama yaitu melalui bagian Home, pada bagian What does the application offer, pilih Visualization of the System's Characteristics. Cara yang kedua yaitu melalui bagian Themes, pilih Chart. Langkah yang ketiga adalah memilih model sistem antrian. Sesuai dengan contoh kasus, pilih model sistem antrian MM1 dan tingkat pelayanan atau MIU sebesar 1,2 pelanggan per menit. Langkah yang keempat adalah memilih parameter yang akan dijadikan sumbu X dalam visualisasi dan melakukan input nilai-nilai parameter yang diketahui. Untuk contoh kasus ini, sumbu X yang dipilih adalah merepresentasikan nilai tingkat kedatangan atau lambda. Masih ada 9 parameter lain yang dapat dipilih untuk menjadi sumbu X, seperti tingkat pelayanan, banyak pelanggan pada sistem, dan sebagainya. Kemudian diketahui bahwa tingkat kedatangan sebesar 0,8 pelanggan per menit dan tingkat pelayanan sebesar 1,2 pelanggan per menit. Misalkan ingin dilihat pergerakannya dari nilai lambda 0,5 sampai 1 dengan skalanya sebesar 0,1. Langkah yang kelima adalah menginterpretasi grafik hasil visualisasi QSA. Dengan menggunakan website QSA, setelah melakukan input nilai tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan, diperoleh hasil visualisasi berupa grafik berikut. Dari visualisasi berupa grafik yang diperoleh, dapat dilihat pergerakan dan diketahui nilai-nilai performansi antrian berdasarkan parameter yang dijadikan sumbu X. Untuk contoh kasus ini, dapat dilihat bahwa seiring bertambah besarnya nilai tingkat kedatangan atau lambda, nilai-nilai performansi antrian seperti utilitas atau tingkat kesibukan antrian, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem dan dalam antrian, serta rata-rata waktu menunggu dalam sistem dan dalam antrian juga semakin meningkat. Pada bagian sebelumnya, telah dilakukan pengaplikasian QSA dalam menganalisis contoh kasus pengamatan pada mesin kasir depan otomatis atau automatic teller machine di kantor cabang sebuah bank di Berkeley, California. Dengan model antrian MM1, yaitu suatu sistem antrian yang mengikuti proses Poisson, waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial, serta terdapat satu server, diketahui nilai-nilai parameternya, yaitu tingkat kedatangan atau lambda sebesar 0,8 pelanggan per menit, dan tingkat pelayanan sebesar 1,2 pelanggan per menit. Kemudian dilakukan kalkulasi ukuran-ukuran performansi sistem antrian dan visualisasi karakteristiknya menggunakan website QSA. Pemrosesan ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Antrian di mesin kasir depan otomatis atau automatic teller machine diketahui memiliki tingkat kesibukan atau utilitas sebesar 0,667, yang artinya sistem mengalami kesibukan yang sedang atau tidak terlalu sibuk karena nilai utilitasnya yang masih jauh dari angka 0 dan juga belum terlalu mendekati angka 1. Dalam sistem antriannya diperoleh informasi bahwa rata-rata ada sebanyak 2 pelanggan dalam sistem antrian di ATM atau Automatic Teller Machine, sedangkan dalam antriannya rata-rata ada sebanyak 1 pelanggan. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan secara keseluruhan dalam sistem antrian di mesin kasir depan otomatis adalah selama 2,5 menit. Sedangkan waktu rata-rata pelanggan untuk menunggu dalam antriannya adalah selama 1,67 menit. Visualisasi kelima karakteristik antrian, yaitu utilitas atau tingkat kesibukan antrian, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem dan dalam antrian, serta rata-rata waktu menunggu dalam sistem dan dalam antrian,
Seluruhnya menunjukkan peningkatan seiring semakin besarnya nilai tingkat kedatangan atau lambda. Setelah melakukan analisis model antrian dengan menggunakan website QSA application, Queuing Systems Assistance, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari website ini. Website Queuing System Assistance atau QSA memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Penggunaan QSA application Queuing Systems Assistance praktis karena dapat digunakan di berbagai perangkat, seperti di desktop, laptop, dan perangkat seluler. Tampilan website rapi dan modern, serta seluruh bagian dalam website sangat informatif karena banyak deskripsi dan penjelasannya. Kemampuan QSA dalam menganalisis suatu model antrian mencakup banyak perhitungan nilai-nilai performansi antrian dan visualisasi karakteristiknya dengan berbagai pilihannya. Banyak model-model antrian yang sudah didukung untuk dilakukan analisis dengan QSA application Queuing Systems Assistance. Banyak fitur dari website QSA, seperti ada fitur warning yang membuat pengguna mengetahui apabila ada kesalahan pada proses input data. Kemudian ada fitur deskripsi pada setiap output perhitungan nilai-nilai performansi antrian, dilengkapi dengan arti notasi-notasi yang digunakan hingga langkah-langkah perhitungannya. Lalu ada fitur visualisasi dengan chart, sangat memudahkan dalam simulasi pembelajaran dan dalam memperoleh informasi mengenai ukuran-ukuran performansi suatu sistem antrian secara grafis. Selain itu ada fitur compare table yang mempermudah pengguna dalam membandingkan model antrian satu dengan model antrian lainnya. Segala bentuk output perhitungan, baik nilai-nilai ukuran informasi antriannya maupun hasil visualisasi grafiknya, dapat disimpan dan diunduh dengan berbagai pilihan format. Selain kelebihan, website Queuing Systems Assistance atau QSA juga memiliki kekurangan berikut. Kekurangan dari website QSA application Queuing Systems Assistance terletak pada data yang dapat diolah. Dalam menggunakan QSA, saat ini hanya dapat dilakukan pemrosesan langsung dari data nilai-nilai parameternya saja, bukan dari data asli antriannya. Seperti misalnya dengan memasukkan nilai tingkat kedatangan atau lambda dan tingkat pelayanan atau mu, sehingga untuk penentuan nilai-nilai parameter ini perlu diketahui sebelumnya atau dengan bantuan menggunakan software lain. Seperti misalnya dengan menggunakan software yang direkomendasikan langsung oleh pengembang QSA, yaitu QTS Plus. Namun hal ini bisa jadi akan ditambahkan pada pembaharuan fitur ke depannya. Karena berdasarkan pernyataan dari pengembang QSA yang tercantum di dalam website, disebutkan bahwa hingga saat ini, para pengembang QSA masih terus berusaha mencoba menambahkan fitur baru yang dapat membantu memahami sistem antrian. Demikian penjelasan mengenai analisis antrian dengan menggunakan website Queuing Systems Assistance atau QSA dari saya, Farin Cynthia Garini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.